Masjid Agung Surakarta. Tidak lama setelah pusat kerajaan Kartasura dipindahkan ke Surakarta pada 17 Februari 1745 Masehi atau 14 Suro tahun 1670 Saka, maka 12 tahun kemudian sebuah masjid resmi didirikan oleh kerajaan mulai dibangun. Letaknya tidak begitu jauh dari istana, yaitu di sebelah barat alun-alun utara menghadap ke timur. Untuk mudahnya, ditirulah bentuk bangunan yang mirip Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali penyiar agama di Jawa. Menurut Adnan Basit, bangunan Masjid Agung Surakarta itu berbentuk tajuk, bangunan klasik dengan atap bersusun tiga. Oleh para wali, itu ditafsirkan sebagai pokok-pokok tuntutan Islam, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman dilambangkan pada atap paling atas, maka maksudnya seseorang jika masuk agama Islam harus percaya kepada tatanan 6 keimanan, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab suci Al-Quran, Rasulullah, hari kiamat, dan takdir dari Allah. Yang kedua, Islam dilambangkan pada atap kedua yang mengandung maksud bahwa syariat Islam yang wajib dijalani ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, melakukan sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Ihsan yang dilambangkan pada atap ketiga, maksudnya setiap orang Islam wajib berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada umat manusia di mana saja, oleh siapa saja. Pada masa lalu, Masjid Agung Surakarta merupakan Masjid Agung Negara. Semua pegawai pada Masjid Agung merupakan abdi dalam keraton, dengan gelar dari keraton misalnya Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom dan Lurah Muazin. Masjid Agung dibangun oleh Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Masjid Agung merupakan kompleks bangunan seluas 19.180 meter persegi yang dipisahkan oleh lingkungan sekitar dengan tembok pagar yang mengelilingi setinggi 3,25 meter. Bangunan Masjid Agung Surakarta secara keseluruhan merupakan bangunan tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustaka. Masjid Agung Surakarta terdiri dari berbagai macam bagian. Yang pertama, serambi, semacam lorong yang menjorok ke depan atau biasa disebut ratak rambat, yang bagian depannya berbentuk kunjung. Ruang sholat utama yang mempunyai 4 saka guru dan 12 saka rawa dengan mihrab, dengan kelengkapan mimbar sebagai tempat khotib pada waktu sholat Jumat. Lalu ada pawastren atau tempat sholat untuk wanita dan balai musyawarah. Tentunya juga terdapat tempat wudhu. Berikutnya juga ada pangongan yang terdapat di kiri kanan pintu masuk masjid. Bentuk dan ukuran sama, yaitu berbentuk pendopo yang digunakan untuk tempat gamelan ketika upacara sekaten. Sekaten sendiri merupakan upacara peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada istal dan garasi kereta untuk raja ketika sholat Jumat dan grebek. Diperkirakan dibangun bersamaan dengan dibangunnya Masjid Agung Surakarta. Lalu ada gedung PGA Negeri, didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono X pada tahun 1914 dan menjadi milik keraton. Ada pula Menara Azan yang mempunyai corak arsitektur menara kutub minar di India, didirikan pada 1928. Tugu jam istiwak, yaitu jam yang menggunakan patokan posisi matahari untuk menentukan waktu sholat. Yang terakhir ada Gedang Selirang, merupakan bangunan yang dipergunakan untuk para abdi dalam yang mengurusi Masjid Agung. Menara Azan yang berada di bagian timur laut dibangun pada tahun 1901, bergaya arsitektur menara di New Delhi, India. Sementara gapura yang menghadap ke alun-alun utara mengingatkan kita pada gerbang-gerbang gaya Persia. Di atas pintu gerbang utama terdapat hiasan tempel berbentuk bulat telur dari kayu ukiran yang menggambarkan bulan, bintang, matahari, dan bumi sebagai lambang keraton Kasunanan Surakarta yang berarti keraton sebagai pemersatu alam. Masjid Agung Surakarta telah memberi kontribusi yang berharga untuk penyebaran agama Islam di tanah Jawa.
Bentuk fisik dan letaknya yang strategis membuat masjid ini menjadi sentral aktivitas pengajaran, peribadatan, upacara adat, dan kegiatan sosial yang memberi manfaat untuk lingkungan sekitar.